Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Air beri tanda tak dalam, air yang dalam bagaikan berlian. Izinkanlah saya memberikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di kelas tercinta ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Negara Wetan 1 Bojonegoro. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, saya sampaikan sangat berterima kasih sekali atas kalau mampu atau bisa meluangkan waktunya dalam kegiatan pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Negara Wetan 1, Ibu Rina Susmawati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Negara Wetan 1 beserta staf. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah salam. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga doa. Lalu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dilanjutkan kegiatan inti dan penutup. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu doa demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, yang akan dipimpin oleh Bapak Suwoto. Bapak Suwoto, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang hormati, pada siang hari ini ada kegiatan pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rizka. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan siang hari ini tidak ada masalah apapun, sehingga berjalan dengan lancar tanpa hal-hal yang menghalang. Maka dari itu, monggo kita sama-sama berdoa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kajati Abu Abdustan lahirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rahman ya Rahim. Allah ya Allah ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahman, Rahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Muhammad wa Yusuf Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Inna Allah ghafara ya qayyum ya qayyum ya qayyum birahmatika astaghfir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN untuk Level 1, Ibu Dina Susilawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum yang terhormat Bapak Toto selaku sesepuh yang ada di lembaga studi Persatu Bojonegoro, yang saya hormati Pak Friska selaku CGP Angkatan 10 Studi Negeri Persatu Bojonegoro, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru tim lembaga SDN Persatu Bojonegoro. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dalam rangka aksi nyata diskriminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Afriska Hirnaningtyas SPD CGP Angkatan 10 SD Negeri Keluarga 1 Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah selalu menuntut kita ke jalan yang benar dan kelak kita nanti syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, Bu Friska panjenengan sudah masuk di step yang seperempat ini ya, seperempat ini ya rangka. Sehingga saya mengucapkan selamat atas kegiatan yang panjenengan laksanakan dan semoga kedepannya nanti sampai akhir kegiatan panjenengan diberi kesehatan kelancaran. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kegiatan yang luar biasa tentunya bagi kita sebagai guru ya. Nah, dari kegiatan yang Bu Afriska akan sampaikan nanti ini mungkin juga menjadi ilmu masukan bagi kita semuanya yang nanti kelak mungkin ingin ikut menjadi guru penggerak dan bahkan juga bisa istilahnya meningkatkan kinerja kita sebagai, khususnya kita sebagai guru pelayan murid, karena nanti aksi-aksi yang dilakukan Bu Friska ini selama mengikuti CGP ini tentunya ini nanti kegiatan yang jelas hubungannya dengan pembelajaran, hubungannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran khususnya pada Bu Friska dan umumnya nanti bisa ditularkan ke lembaga kita, ke murid-murid kita. Nah, monggo Bu Friska panjenengan nanti bisa menyampaikan kegiatan yang akan panjenengan sampaikan pada hari ini
Semoga kegiatan nanti ini dari awal hingga akhir berjalan lancar. Dan nanti semoga ilmu-ilmu yang panjenengan sampaikan ke teman-teman nanti bermanfaat untuk kita semuanya dan nanti bisa ditularkan kepada murid-murid kita. Nah, tentunya cukup itu Bapak Ibu, monggo kita ikuti kegiatan doa Paskah ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini lancar hingga akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, acara yang berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti, ya. Nanti di acara inti ini kita santai saja Bapak Ibu ya, boleh usah selamat karena ini acaranya serius tapi santai, Saya izin berdiri dulu. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. SDL ngedok leman 1. Alhamdulillah, berprestasi, peduli lingkungan, sukses, sukses, sukses. Yes. Bapak Ibu masih semangat nggih? Semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, berhubung saya guru PJOK, hari ini pada siang hari ini kita senam dulu, ya. Senamnya sambil duduk saja Bapak Ibu ya. Oke. Kita awali kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya Afriska Herlani Tias SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena Bapak Ibu bersedia mengikuti kegiatan ini. Insya Allah Bapak Ibu, kegiatan ini selain sebagai pemenuhan tugas saya, juga nantinya akan bermanfaat untuk menciptakan sekolah impian kita Bapak Ibu, ya, dan juga untuk mewujudkan visi sekolah kita. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengambil pelajaran dan juga saya tentunya dari kegiatan hari ini. Oke, kita senam-senam dulu ya. Silakan diikuti video ini. We are the dreamers, we make it happen.
Nggih, Bapak Ibu, pada siang hari ini kegiatan kita adalah aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Ledok Wetan 1 Bojonegoro. Nggih Bapak Ibu, kita akan membahas budaya positif. Di sini adalah hal yang sangat menarik bagi saya dan semoga juga bagi Bapak Ibu nantinya. Kalau kita bicara tentang budaya positif Bapak Ibu, itu sudah terbayang di benak kita sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, sama betul. Namun sebelum kita membahas budaya positif, kita harus tahu dulu tujuan dari pendidikan Bapak Ibu. Karena kita selaku pendidik, jadi kita harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Menurut Ki Hajar Dewantara atau disingkat KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun Bapak Ibu. Jadi kita ini petani ya, atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai. Jadi anak-anak adalah bibitnya Bapak Ibu, dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Guru sebagaimana petani, tugasnya yaitu memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu tanaman, serta perawatan lainnya. Tanah atau media tanam ibarat lingkungan sekolah yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, bahwa kita memiliki tugas untuk merawatnya, menyediakan lahan. Nah, lahan itu apa Bapak Ibu? Ya, lingkungan sekolah kita ini. Jadi kita tugasnya adalah menyiapkan lahan yang sebaik-baiknya. Kita tidak bisa Bapak Ibu mengganti karakter dari benih itu. Misalkan yang kita semai itu bibit jagung. Tidak bisa tiba-tiba setelah kita rawat, kita beri lahan yang baik, berubah jadi padi. Nggak mungkin. Tugas kita hanya memaksimalkan perawatan dan menyiapkan lahan yang sebaik-baiknya. Tugas dan anak tetap akan seperti kodratnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana membimbing anak agar menjadi yang baik, tumbuh menjadi bibit yang unggul. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang budaya positif di sekolah, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada? Oh, ini istimewa sekali. Iya, luar biasa. Monggo. Siapa dulu? Monggo Ibu Mut. Budaya positif adalah sesuatu yang baik yang dilakukan di sekolah. Sesuatu yang baik yang dilakukan di sekolah. Luar biasa. Terima kasih Bu Mut. Tepuk tangan dong untuk Bu Mut. Monggo Bu Ayu. Apa itu budaya positif menurut Bu Ayu? Budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Terima kasih luar biasa Bu Ayu. Ada lagi Bapak Ibu? Budaya positif. Oh Bapak, monggo. Ada. Istimewa ya. Monggo. Budaya positif yang dilakukan oleh anak, pembiasaan contohnya seperti pagi hari sebelum masuk kelas dibiasakan untuk cuci tangan. Terima kasih luar biasa Pak. Kebenaran untuk 3 guru hebat kita. Nah, kira-kira yang disampaikan Bapak Ibu tadi betul nih. Budaya positif itu sesuatu yang baik yang selalu kita lakukan. Nah, ini lebih lengkapnya. Budaya positif di sekolah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas yang diterapkan di sekolah.
sekolah. Ya tadi betul yang disampaikan Pak Woto, pembiasaan-pembiasaan contohnya yang sudah kita terapkan yaitu cuci tangan sebelum masuk kelas. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini nanti ada 6 poin yang akan saya jelaskan pada kegiatan siang ini, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keenam poin ini merupakan konsep inti dari budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari keenam ini yang asing di telinga Bapak Ibu itu yang mana? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, sama. Saya juga asing Bapak Ibu. Sebelum mempelajari modul ini saya juga nggak tahu apa ini segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Di sini saya hanya menyampaikan, menyebarkan pemahaman. Bukan berarti saya yang paling tahu. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, selama ini yang kita pikirkan adalah kita sebagai guru punya kekuatan untuk mengontrol murid kita, betul atau tidak? Betul, ya. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Ini miskonsepsi dari teori kontrol Bapak Ibu. Ilusi. Jadi perasaan-perasaan tadi kita mempunyai kekuatan untuk mengontrol murid itu hanya ilusi, tidak nyata Bapak Ibu. Ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini mungkin ini yang kita rasakan Bapak Ibu ya. Iya, ternyata ini tidak betul Bapak Ibu. Nanti saya harapkan dengan selesainya diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu memiliki pemahaman yang lebih ya tentang teori kontrol ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma stimulus respon kita ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Kalau yang namanya stimulus respon itu pasti masih ada sesuatu dari luar, ya kan? Ya kan? Ada rangsangan dari luar Bapak Ibu. Nah, ini harus kita rubah paradigmanya ke pendekatan teori kontrol. Ya. Di stimulus respon disebutkan bahwa realitas atau kebutuhan kita semua sama Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan kita berbeda. Ini kamu betul? Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh nyata saja Bapak Ibu ya, jilbabnya berdian. Ini saya dengan Bu Asfi itu sudah beda. Ini kalau melihat jilbabnya berdian, ini warna apa? Mungkin saya bilang pink, Bu Asfi mungkin bilang salon, dusty, beda itu hanya dari jilbab saja, hal yang sesepele ini. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita ke orang lain, tapi kita harus memahami orang lain itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Gitu pembuatan. Anak kalau melakukan buruk itu mesti salah. Gitu. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu perilaku yang positif maupun yang negatif. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Setuju ya? Setuju. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Misalkan kita debat gitu Bapak Ibu ya. Kalau saya menang, pasti ada yang kalah. Gitu pembuatannya. Tapi di teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah, semua orang menang. Ya, jadi kita mencari solusi yang terbaik. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu.
Nah ini, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik yang akan menumbuhkan karakter yang baik, yang pada akhirnya akan membentuk budaya positif. Ini kalimat yang sangat menarik sekali. Setuju ya? Selanjutnya, yang dimaksud dengan disiplin positif. Kalau kita mendengar disiplin, biasanya pikiran kita langsung menuju ke hukuman, apalagi sanksi, peraturan, apa bapak? Apa itu? Keras, ya, sesuatu yang keras gitu ya. Ternyata disiplin positif. Nah ini sekarang ada kata positifnya, bapak ibu. Kita itu mendisiplinkan anak disiplin yang positif, ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan dan ancaman ataupun hukuman. Setuju dengan pembuatan Bapak Ibu? Tidak ada penghargaan, setuju? Setuju pembuatan? Kurang setuju, Bu Nifman. Kalau tidak ada ancaman atau hukuman, setuju? Tanpa ancaman atau hukuman? Enggak setuju juga. Oke. Nah, semoga nanti dari kegiatan ini akan terjawab Bapak Ibu ya. Ya, akan terjawab pertanyaan yang ada di kepala Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Ini tujuan kita Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita mendisiplinkan anak itu bukan kok anak disiplin karena takut akan hukuman Bapak Ibu, atau anak itu disiplin karena pengen dipuji. Itu kan masih karena faktor dari luar, ya kan? Misalkan di sekolah tidak ada hukuman, tidak ada pujian, dia nggak akan melakukan disiplin itu. Gini pembuatan. Nah, tujuan kita adalah ini, ya, menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, Bapak Ibu. Jadi mereka itu memiliki keyakinan tentang hal yang baik. Jadi mereka akan tetap berperilaku disiplin, melakukan hal kebaikan meskipun tanpa penghargaan, tanpa hukuman. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Yang paling kita hafal, yang selalu kita dengar adalah profil pelajar Pancasila. Hafal semua nggih? Nggih. Coba saya minta tolong silahkan Bu Asfi menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Kesane mboten ngantuk Bu Asfi. Ayo kita bareng-bareng. Monggo. P5 Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk saya. Nggih, terima kasih Bu Aswi. Nah, Bapak Ibu, selain nilai 6 ini yang ada di profil pelajar Pancasila, masih ada lagi nilai-nilai kebajikan. Ini saya tampilkan contoh nggih dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF Bapak Ibu. Di sini disebutkan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan.
Kira-kira saya tanya ke Bu Nikmah. Bu Nikmah, selain nilai-nilai kebajikan ini, ada lagi apa tidak nilai kebajikan yang Bu Nikmah ketahui? Kalau ada, silakan disebutkan, Bu. Karakter yang baik, Karakter yang baik. selain itu kedisiplinan di dalam sekolah. Kedisiplinan. Enggak, terima kasih Bu Nikmah, luar biasa. Monggo selanjutnya, coba Bu Nurul. Apa nih nilai-nilai kebajikan yang Ibu ketahui selain yang dicantumkan di sini? Selain itu ya, nilai kebajikan, tanggung jawab sudah. Apa ya? Tanggung jawab, mandiri, kedisiplinan, Apalagi kesopanan sudah. kesopanan. Kesopanan Oke. sudah. Nah, itu kesopanan. Iya, kesopanan. Apalagi Bu? Ya. Toleransi ada nggak? Ada. Sudah ada. Apa? Dan itu aja Bu. Sudah itu saja. Terima kasih Bu. Barangkali ada yang menambahkan, Bapak Ibu? Ada. Oh ada. Monggo Lagi. apa Bu? Kasih sayang antar teman. Kasih sayang antar teman, istimewa sekali, betul. Apalagi Bu? Sampun? Mencintai Bapak Ibu guru. Mencintai Bapak Ibu guru. Oke. Iya, terima kasih Ibu Asri. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira manusia ada nggak sih Bapak Ibu yang tidak punya kebutuhan? Tidak ada, guys. Semua punya kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar itu yang paling Bapak Ibu ya, namanya saja dasar, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang paling tengah, yang paling penting yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ada nggak yang nggak butuh bertahan hidup Bapak Ibu? Nggak ada, sangat membutuhkan kata Bu Mut. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada penguasaan dan kesenangan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita akan jabarkan satu persatu ini Bapak Ibu ya. 5 kebutuhan ini. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang sifatnya fisiologis atau fisik yang terlihat Bapak Ibu ya. Contohnya tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, minuman gitu ya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini sifatnya psikologis, perasaan Bapak Ibu. Ini contohnya adalah rasa disayangi, diterima, menjadi bagian dari suatu kelompok, dan juga dipedulikan. Setuju nggih Bapak Ibu? Oke. Kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu penguasaan. Ini juga sifatnya psikologis Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan penguasaan adalah memiliki harga diri, diakui, dianggap bisa dan mampu, berprestasi dan kompeten di bidangnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini semua orang butuh ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu kebebasan. Ini yang dimaksud dengan kebebasan itu bukan kok sakarepe dhewe ngoten-ngoten Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah mandiri, memiliki otonomi, mampu mengendalikan arah hidup. Begitu. Berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini maksudnya adalah bermain, tertawa, piknik, menikmati hidup dan bahagia. Gimana Bapak Ibu? Setuju dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Setuju. Oke. Bagaimana? Oh iya, adakah yang belum mencapai Bapak Ibu? Pasti yang kesenangan ini. Enggak. Oke. Iya, kita butuh piknik. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, gimana? Masih semangat? Semangat, nggih. Coba
Berarti pantas jadi Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu hal itu pasti ada alasannya, ya. Ada motivasi yang mendasarinya, Bapak Ibu. Misalkan ini, Budian minum. Pasti ada motivasinya. Apa motivasinya, Bu? Ya seger, haus. Nah, itu hal yang paling simpel aja, ya. Itu sudah ada motivasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, menurut Diana Goshen ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini hanya disebutkan ada 3 motivasi, Bapak Ibu, dikelompokkan. Motivasi yang pertama kira-kira apa, ya? Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang Bapak Ibu, seseorang melakukan sesuatu tindakan itu bukan kok karena dia punya pikiran sendiri, saya harus gini. Tapi banyak deh, kadang saya juga masih seperti ini untuk menghindari hukuman. Betul atau enggak? Betul. Betul. Contohnya apa? Misalkan apa Bapak Ibu? Apa Budian? Berangkat kerja katanya. Nggih, kita berangkatnya tepat waktu untuk menghindari hukuman. Piket. Nah, kita datang piket menghindari hukuman. Nah, itu motivasi yang paling rendah Bapak Ibu. Jadi kalau orang melakukan perilaku karena motivasi yang ini, itu termasuk yang paling rendah. Iya. Jadi tolong semoga kita tidak melakukannya lagi Bapak Ibu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul apa betul? Betul. Contohnya anak gitu sinau Bapak Ibu, pengen dapat juara 1. Karena apa? Kalau dapat juara 1 dibelikan sepeda. Gitu? Itu dia motivasinya itu karena pengen imbalan. Jadi bukan kok karena saya harus membuktikan saya bisa gini-gini, tapi karena fokusnya ke imbalannya, hadiah. Ini juga masih bentuk motivasi yang sebaiknya dihindari Bapak Ibu ya. Karena ini masih merupakan motivasi eksternal atau dari luar. Selanjutnya motivasi yang ketiga Bapak Ibu. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ini adalah bentuk motivasi yang tertinggi Bapak Ibu. Karena motivasi ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Entah ada hukuman, entah ada penghargaan atau tidak, dia akan tetap melakukan hal yang baik yang dia yakini, ya, yang dia percayai bahwa hal itu baik. Ini bentuk motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Bisa nih Bapak Ibu ya? Nggih. Diharapkan hal ini yang bisa kita terapkan dan bahkan kita kembangkan kepada anak didik kita Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira yang belum pernah dengar yang mana? Restitusi. Kalau hukuman sudah hafal ya? Karena apa Bapak Ibu? Pelaku ya. Pelaku. Ya Allah. Selanjutnya konsekuensi juga pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Oh nggih. Kalau restitusi belum. Nah kita jabarkan Bapak Ibu nggih. Ketiganya ini apa saja maksudnya? Maksudnya hukuman ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya mendadak Bapak Ibu. Ya kan? Selanjutnya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam menuliskan hukuman itu. Jadi anak itu hanya menerima saja. Gimana pembuatan? Mungkin. Selanjutnya, hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dan anak disakiti
oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dan biasanya Bapak Ibu, hukuman ini tidak sinkron dengan kesalahannya. Gitu betul. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, hukumannya ngadep nol lapangan selama 1 jam panas-panasan, itu kan tidak ada hubungannya Bapak Ibu, nggak linear gitu loh. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan konsekuensi itu bagaimana ciri-cirinya? Ini konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya sudah ada kesepakatan antara guru sama muridnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, namun untuk jangka waktu yang pendek. Jadi misalkan contohnya gini, di kelasnya Bu Aswi gitu, kalau kalian mencontek nanti konsekuensinya harus mengerjakan ulang 5 kali, misalnya kayak gitu, anak-anak setuju. Nah itu namanya konsekuensi. Tapi tetap Bapak Ibu, anak di situ tidak nyaman memang, mereka merasa, waduh, aku kena hukuman. Tapi kan mereka sudah sepakat sebelumnya, tidak ada hukumannya. Namun hal itu efeknya tetap dalam jangka pendek Bapak Ibu. Anak tetap tidak belajar dari kesalahannya. Betul. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini merupakan bentuk kolaborasi antara gurunya dan muridnya untuk menyelesaikan masalah atau perbuatan yang dilakukan oleh murid itu. Jadi fokusnya bukan menghukum saat itu juga, saatnya itu sebenarnya nih, betul. Tapi anak itu diajak untuk berpikir, ya, kira-kira kesalahanmu ini nanti kedepannya biar tidak terulang itu bagaimana? Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, setelah tadi kita baca bersama hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu sekarang setuju yang mana? Restitusi. Ini hal asing Bapak Ibu nih. Jadi memang kalau hal asing itu belum paham itu wajar ya. Dan ini juga perlu belajar kita untuk menerapkannya Bapak Ibu. Kalau hukuman sama konsekuensi mulai kita kecil sudah sering Bapak merasakannya nih Bapak Ibu. Tetap biasa katanya Pak Woto. Selanjutnya, oke, nah dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, yang namanya penghargaan itu juga bisa menghukum siswa. Jadi bukan hanya hukuman yang ada efek negatifnya, tapi penghargaan juga ada efek negatifnya. Contohnya apa? Nah ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu juga penghargaan itu tidak efektif. Kira-kira bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Kok tidak efektif? Bu Nurul, monggo. Tadi ngoling-ngoling saya ting-ting gitu, monggo Bu Nurul. Maksudnya penghargaan tidak efektif itu bagaimana? Monggo itu sudah nyala kok. Maksudnya penghargaan tidak efektif itu adalah bisa jadi apa yang kita nilai itu kurang tepat. Kadang misalnya ulangan, kita kan nggak tahu persis apakah dia itu hasilnya sendiri atau enggak. Bisa jadi kita memuji, oh ini yang tertinggi misalnya Ani, tepuk tangan. Nah bisa jadi Ani itu bukan dari hasilnya sendiri, dan yang misalnya murni dari jawabannya malah tidak terekspos dapat penghargaan. Jadi dirasa tidak efektif. Oke, terima kasih Bu Nurul. Tepuk tangan untuk Bu Nurul. Kurang lebih seperti itu, tepat sekali ya. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya penghargaan itu bisa merusak hubungan? Gimana Bapak Ibu? Bisa jadi. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Contohnya misalkan waktu di kelas ya tadi Ani itu diberikan penghargaan oleh Bu Nurul Ani maju ke depan, ini loh dapat 10 gitu, tepuk tangan.
Iya. Mama tak ngomong nih. Iya, Roma ini. Gitu. Nah, akhirnya hubungannya dengan Ani menjadi merenggang. Ini contoh dari penghargaan merusak hubungan. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini Bapak Ibu paham pembuatan? Maksudnya bagaimana? Oh paham. Oke. Jadi gini Bapak Ibu contohnya ya. Misalkan kita ikut lomba menulis cerpen gitu. Sebelumnya tuh kita memang sudah pandai menulis. Tanpa ada aturan apapun, tanpa ada imbalan, kita kalau ada waktu sudah nulis. Itu lebih kreatif, lebih bisa out of the box gitu ya. Tapi setelah ada lomba misalkan, wah ada lomba hadiahnya 10 juta rupiah, tapi harus begini. Nah itu kan akhirnya kita hanya di kotak itu saja Bapak Ibu, tidak bisa kreatif karena kita mengejar imbalan hadiahnya begitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan menghukum. Nah penghargaan itu ternyata juga bisa menghukum Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya hukuman saja, penghargaan pun ada efek negatifnya Bapak Ibu. Nah jadi memang yang paling tepat adalah seseorang itu memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Selanjutnya ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya yaitu posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang seharusnya kita pahami karena kita ada di posisi ini. Kita sebagai guru ya. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Nah ini kayaknya yang paling sering Bapak Ibu ya. Siapa yang ada di posisi ini penghukum yang merasa benar? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, posisi penghukum ini bagaimana? Nah, kita saksikan videonya Bapak Ibu. Monggo dicermati ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi penghukum. Bagaimana? Seperti melihat kaca, Bapak Ibu? Boten nggih, kita semua kan boten begitu, ya. Bapak Ibu, di posisi penghukum ini biasanya Bapak atau Ibu guru itu nadanya dengan penuh emosi, keras, melotot, kadang tangannya begini, ya. Lalu tidak mau mendengarkan alasan dari muridnya. Dia baru mau ngomong saya gini, gak usah kakak ngomong, gak melayu. Nah, ya, dia membuat Bapak Ibu. Oke, posisi penghukum. Semoga kita tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah, posisi sebagai pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ini kira-kira Bapak Ibu setuju membuat merasa bersalah? Tidak. Kenapa? Nah, kita simak videonya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Ayo cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, Bapak Ibu, posisi yang kedua ini kira-kira Bapak Ibu setuju apa bukan? Boten. Di sini Bapak Ibu gurunya itu nadanya memelas, minta dikasihani begitu nggih. Lalu posisi tubuhnya juga mendekat ke anak, bahasanya sedih, nadanya membuat anak merasa dia itu menjadi manusia yang tidak berharga, Bapak Ibu. Tidak mampu memberikan kegembiraan gitu. Dia itu selalu mengecewakan. Nah, ini sangat bahaya sekali Bapak Ibu di posisi ini. Kalau posisi ini kita kan menyerang psikisnya anak, membuat anak itu ini lo salah, ini gini gitu. Itu kalau tidak kuat anaknya bisa depresi, gitu membuatkan. Oke. Kalau hukuman secara fisik mungkin anak-anak luka-luka, badannya capek gitu nggih. Disuruh lari melocot gitu. Tapi kalau ini efeknya malah lebih bahaya lagi karena hubungannya dengan kejiwaan, nggih. Jadi sebaiknya kita hindari nih Bapak Ibu nggih. Oke. Nah, posisi yang selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu yaitu pemantau. Nah, pemantau Bapak Ibu, ini contohnya, silakan disimak videonya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke Bapak Ibu, pada posisi pemantau ini bahasa yang digunakan oleh Bapak Ibu juga datar, tidak dengan emosi yang menggebu-gebu begitu. Lalu biasanya Bapak Ibu di posisi pemantau ini, dia itu berdasarkan dengan data. Saya sudah lihat loh, kamu 5 kali telat. Kamu mesti telat kalau hari Senin nggak pakai ikat pinggang misalkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya, posisi yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu sebagai teman. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau bareng? Posisi dengan guru dengan muridnya sebagai teman. Setuju Pak Woto? Setuju. Setuju Pak Woto. Ada lagi yang setuju? Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Ini contoh videonya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seru ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Tidak. Kenapa Bayu? Coba saya pengen tahu.
Apa alasannya Bu Ayu tidak setuju posisi sebagai teman? Monggo. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik kepada murid itu tidak bisa sebagai teman. Bisa sebagai teman itu tinggal melihat tahapan apa yang kita berikan. Jadi kalau dalam video tersebut itu kita bisa mengakibatkan hal yang fatal ataupun hal yang tidak efektif kepada yang lain. Karena mungkin anak itu kan terlambat, tetap teman yang lain juga tahu. Bahkan kita punya data untuk absensi, dan absensi itu juga dilihat dari video tadi, berarti ibu gurunya tadi sedikit 50% membela anak itu terlambat seperti itu. Jadi garis besarnya bisa mengakibatkan kecemburuan sosial untuk temannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ayu, luar biasa sekali. Oke, yang disampaikan Ibu Ayu tadi betul ya, tepat ya. Jadi di posisi teman ini Bapak Ibu, tadi itu ciri-cirinya ya. Bapak Ibu guru itu bahasanya santai, dengan senyum, mendekat ke anak, akrab begitu ya. Tapi ada efek buruknya Bapak Ibu. Anak di sini tadi dengan lihat tidak diajarkan untuk mencari solusi dari kesalahannya, tapi malah ya sudah nanti ibu yang bereskan absen kamu. Nah begitu. Lalu juga ada kata-kata demi ibu, begitu. Ya, jadi anak itu nanti motivasinya misalkan melakukan kebaikan, misalkan nggak telat lagi. Motivasinya demi siapa? Demi ibu gurunya, bukan dari dirinya sendiri. Lalu berikutnya Bapak Ibu, biasanya kalau begitu nanti si anak itu melakukan kebaikan hanya demi satu guru itu saja. Misalkan suatu saat gurunya itu nggak ada, dia mungkin akan kembali seperti semula lagi sikapnya. Dan juga kalau suatu saat bapak atau ibu gurunya ini sudah tidak akrab lagi sama dia juga akan merasa kecewa. Wah, saya kira bapak itu teman saya, ternyata tidak. Nah, suatu saat dia bisa malah akan menjadi lebih nakal lagi atau kesalahannya diulangi lagi. Oke Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ini posisi yang kelima Bapak Ibu sebagai manajer. Sebaiknya Bapak Ibu dari 5 posisi ini kita ada di posisi yang ini sebagai manajer. Kenapa? Nah, kita lihat dulu tayangan videonya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai sealarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Setuju di posisi ini? Setuju. Di sini kita fokusnya ke penyelesaian jangka panjang Bapak Ibu ya.
Lalu kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar begitu. Lalu selanjutnya bagaimana caranya biar tidak terulang lagi. Nah, jadi kita fokusnya anak itu akan menjadi lebih baik ke depannya, bukan kok waktu saat itu anak harus ada efek jerah, bukan begitu. Tapi untuk seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi dari posisi 5 tadi, yang mana Bapak Ibu yang seharusnya kita terapkan? Manajer. Oke, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu di kelas punya peraturan kelas nih? Punya. Tapi di sini kita membahasnya keyakinan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok nggak peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan jawaban? Siapa? Kenapa kok nggak peraturan? Kok keyakinan? Kemudian? Bu Ayu? Pak Bongo? Monggo, nggak ada yang tahu Mbak Ibu? Coba dipikirkan dulu. Kenapa kok nggak peraturan ya? Kok keyakinan itu kena opong? Oh, Bu Nikmah, luar biasa nunggu Bu Nikmah. Amin. Monggo Bu Nik. Karena dengan keyakinan itu kan tumbuh dari anak sendiri, sehingga dia lebih memahami, merasakan apa yang akan harus dilaksanakan, dan tidak ada unsur paksaan dari luar, misalnya dari guru atau siapapun. Dengan keyakinan akan timbul kesadaran di dalam dirinya secara internal. Istimewa, tepuk tangan untuk Bu Nikmah. Luar biasa sekali Bu. Betul Bu Nikmah, betul sekali yang disampaikan Bu Nikmah. Kalau peraturan itu masih faktor dari luar, anak itu takut, tapi kalau keyakinan itu berasal dari dalam diri, dari hatinya, apa yang diyakini, apa yang dipercayai. Coba sekarang saya tanya Bapak Woto. Bapak Woto, kalau lampu merah berhenti apa Woto? Berhenti. Kalau misalkan Pak Woto itu butuh cepet-cepetan Bapak, itu masih subuh, masih sepi, nggak ada polisi, sepi juga, butuh sangat harus cepat nyampe. Kira-kira berhenti apa jalan? Tetap berhenti. Coba saya mau tahu alasannya apa. Amin. Oh enggak Pak, alasannya apa Pak? Dengan adanya peraturan lampu merah itu kan sudah merasakan itu berbahaya. Kenapa kita harus melanggar? Kecuali kalau sudah menginjak ke lampu kuning ke lampu hijau, itu kita bisa ancang-ancang 1 menit atau 2 menit mungkin dari jalan. Tapi kalau lampu merah masih menyala, kita sebagai warga negara wajib untuk mentaati aturan. Oh luar biasa. Walaupun nggak ada polisi Bapak betul. Berarti itu sudah mendarah daging dan menjadi keyakinan dari Pak Woto ya. Kalau lampu merah harus berhenti demi keselamatan Bapak Betul sekali. Nah itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan keyakinan. Ya, kalau peraturan orang Indonesia apalagi Bapak Ibu tahu kan ada kata-kata peraturan untuk dilanggar, ya kan? Nah, tapi kalau keyakinan betul, keyakinan itu apa yang ada dari diri kita, masa mau kita langgar sendiri? Ya? Nah, ini contoh video Bapak Ibu, silakan disimak. Nah sebelumnya Bapak Ibu, ini video saat saya membuat keyakinan kelas 5 Bapak Ibu ya. Mohon disimak langkah-langkahnya.
Nah, Bapak Ibu, dari video pembuatan keyakinan kelas ini ada yang ditanyakan? Betul? Jadi Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas ini, anak-anak itu ditanya dulu, pengennya itu kelas yang bagaimana. Setelah itu untuk mewujudkannya, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja yang diperlukan. Selanjutnya, keyakinan kelas ditulis dengan bahasa yang positif. Jadi tidak boleh saling mengejek. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Pakai bahasa yang positif, saling menghargai. Misalkan seperti itu. Lalu keyakinan kelas ini diharapkan tidak terlalu banyak, sedikit saja. Contohnya tadi 5 poin. Jadi anak itu akan ingat. Kalau terlalu banyak pasti lupa. Setelah keyakinan kelas terbentuk, anak-anak diminta tanda tangan untuk kesepakatan, membuktikan bahwa mereka sepakat dengan keyakinan kelas yang mereka tulis. Paham ya Bapak Ibu sampai sini? Oke. Selanjutnya nih Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Kata-kata restitusi tadi kan sering kita dengar Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan bentuk kolaborasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi Bapak Ibu, tapi anak kita hanya membimbing, mengarahkan. Anak disuruh berpikir sendiri, kira-kira solusinya apa? Nah, kita yang mengarahkan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini langkah-langkah kita dalam melaksanakan pemecahan masalah lewat restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, menstabilkan identitas. Setelah itu kita validasi kesalahannya Bapak Ibu. Setelah memvalidasi kesalahan, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu langgar? Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah itu baru ditanya tentang bagaimana solusi yang akan dilakukan. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi diharapkan Bapak Ibu menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, kita akan mendapatkan efek jangka panjang. Anak menjadi tahu dan paham tentang kesalahan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, berikutnya nanti akan ada video contoh penyelesaian masalah anak dengan melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Bella, kamu kenapa dia? Coba sini ikut ke sini dulu. Kamu kenapa dia? Iya tuh. Sudah sampai sini. Masih. Iya mas. Menurut kamu kenapa ini kalau betul ya? Kalau ya, dan ya namanya manusia itu bikin salah itu tidak apa-apa ya. Dan penting punya tekad untuk tidak mengulangi dan juga sadar akan kesalahannya mungkin ya. Iya, kita bisa melakukan salah bisa benar benar. Kenapa itu bisa telat? Kenapa itu bisa ketika
Iya Bapak Ibu, jadi menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi itu kita diminta tidak emosi. Ya, kita diskusi sama anak. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Insya Allah bisa. Ya, iya kita belajar, ya. Kalau tidak bisa, kita coba. Ya, kalau masih belum berhasil, kita coba lagi sampai berhasil, Bapak Ibu ya. Nah, sekian Bapak Ibu materi aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan siang hari ini. Kira-kira ada pertanyaan atau pembohongan Bapak Ibu dari materi yang saya sampaikan? Oh, Bapaknya sudah siap-siap. Ada Bu, saya mau tanya. Oh, monggo Pak Woto. Saya punya anak itu setiap berhenti tidak pernah terlambat. Lambat terus. Paling lama terlambat itu sampai setengah 8. Setengah 8 ya. Paling cepat jam 7:15. Itu saya atau masih ngasih masukan. Setiap saya tanya katanya tidak bisa tidur. Kemudian lain kali kita tanya tidurnya jam 11. Kemudian lain kali kita tanya main HP. Saya bilang kalau mau tidur anak kecil jangan terlalu malam, habis sisa harus tidur. Dan HP kalau bisa disimpan di lemari. Jadi gunakan untuk menghafalkan ulangan-ulangan yang ada sekolah, misalnya perkalian seperti itu. Arahan seperti itu sampai sekarang belum terrealisasi, masih setiap hari terlambat. Terus gimana solusinya supaya anak itu bisa berubah itu? Oke, terima kasih Pak Woto. Nah, kasusnya Pak Woto ini hampir sama dengan video tadi ya. Anaknya telat, masalahnya seperti itu. Nah, di situ Pak Woto katanya sudah pernah menasihati kalau tidur jangan terlalu malam, HP disimpan di lemari Kak tadi. Nah, coba besok Bapak terapkan segitiga restitusi ini. Coba Bapak tanya, main HP itu kenapa? Mainnya itu apa? Betul? Terus alasannya tidak bisa tidur tadi katanya itu juga kenapa? Nah, kita harus tahu dulu alasan anak melakukan hal tersebut. Karena setiap tindakan pasti ada alasannya. Setelah itu baru kita ajak diskusi barangkali Bapak kira-kira biar nggak gitu lagi, kalau menurut kamu gimana Nak? Biar kamu nggak main HP sampai malam. Nah, misalkan biaya gitu. Bisa dicoba Bapak semoga dengan menerapkan segitiga restitusi ini masalah Pak Woto terselesaikan. Monggo, ada lagi yang mau tanya? Oh, Bu Dian, monggo. Ya Allah, alhamdulillah banyak yang tanya. Laris manis. Monggo Bu Dian. Masih dalam pikiran saya tentang yang dijelaskan sama Bu Prisca tadi, itu tentang pembahasan penghargaan yang dihukum tadi. Namanya betul apa? Karena dihukum oleh penghargaan tadi ya. Apakah kita itu mau memberi reward kepada siswa itu apa bisa merusak dalam siswa tersebut? Gimana? Reward itu apa bisa kita kan misalkan ya kita ada merusak atau gimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Dian. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang membantu menjawab? Oh iya, sesekali memberikan reward. Bapak Ibu, jadi memberikan imbalan atau reward itu boleh. Ya, tidak ada larangan. Sesekali boleh Bapak Ibu. Kita memang harus mengapresiasi orang kayak tadi Pak Woto tanya, wah Pak Woto hebat sekali. Itu kan juga reward. Cuman Bapak Ibu, pemberian reward itu biasanya tidak bisa kita lakukan terus-menerus. Masa mau tiap tahun kita memberikan hadiah misalkan. Nah, takutnya Bapak Ibu, suatu saat setelah kita tidak memberikan reward itu, anak akan kecewa. Jadi karena motivasinya itu masih motivasi tentang reward atau imbalan, anak akan berpikir saya melakukan itu karena dapat itu. Kalau suatu saat imbalannya itu sudah dihentikan atau tidak ada lagi, dia akan kecewa Bapak Ibu, dan akhirnya tidak mau melakukan
kebajikan itu lagi. Nggih, sampai sini paham Bu ya? Oh nggih, terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Bu Nikmah, monggo Bu Nikmah. Ini Bu Priska ya. Nggih. Saya hanya akan menambahkan sedikit masalah Budian. ya. Oh nggih, siap. Tambahan nggih. Untuk rewards, jangan seorang guru itu jangan sekali-kali menyatakan hadiahnya. Misalnya ya Bu ya, kamu kalau hafal ini saya kasih 400, itu nggak boleh. Kita hanya memberikan pujian. Ya, pujian bisa, bagus sekali, gimana, ya, itu. Dan selain itu, untuk rewards, itu bisa juga kita berikan, misalnya pada akhir semester, atau apa, kita ambil 3 anak atau berapa. Yang di situ nanti misalnya kita kasih hadiah apa, buku pokoknya jangan berupa yang finansial, Bu. Karena dapat mengganggu anak. Saya bisa gini, nanti dapat sekian, itu nggak boleh. Kita berikan pujian bagus sekali dengan jempol atau apa, itu sudah merupakan reward bagi anak yang sifatnya bisa membangun anak. Nanti kalau kita siap finansial, nanti itu ya maaf Bu yang kurang membantu kurang membantu inisiatif anak gitu. Jadi pikirannya cuma saya kalau bisa ini dapat sekian, itu nggak boleh nyanyi sekian. Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Nikmah, luar biasa. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu nggih, yang saya jelaskan tentang penghargaan menghukum tadi loh, dihukum dengan penghargaan. Ya, salah satunya contohnya itu anak jadi motivasinya itu motivasi karena hadiahnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, imbalan apapun itu ya namanya kita memuji anak, memberikan hadiah itu boleh sesekali ya. Tapi tahu batasannya. Jadi jangan terus-menerus seperti itu. Apalagi ada iming-iming. Nah, takutnya apa? Takutnya anak melakukan itu bukan karena terpanggil dirinya Bapak Ibu, tapi karena fokus ke ingin meraih penghargaan itu. Itu kan bentuk motivasi dari luar, nggih. Jadi yang kita harapkan kita mampu untuk menumbuhkan motivasi atau kesadaran diri dari anak dengan keyakinan kebajikan universal tadi Bapak Ibu nggih. Bagaimana anak itu paham kalau belajar itu adalah tugas mereka. Kalau seorang anak itu harus belajar demi siapa? Demi dirinya sendiri, demi masa depannya. Nah, kalau anak sudah punya keyakinan seperti itu, anak pasti akan belajar Bapak Ibu. Beda lagi kalau saya belajar karena pengen dapat pujian dari Budian misalkan, pengen dapat pujian dari Bu Rina, biar dipanggil di depan. Nah, itu masih bentuk motivasi yang dasar, seperti yang saya jelaskan tadi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Di akhir kegiatan saya ingin tanya. Sekarang setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini Bapak Ibu, saya tanya, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Tidak. Ya mungkin bisa saat itu juga, tapi untuk seterusnya tidak Bapak Ibu ya. Ya, lalu berikutnya, apakah pemberian hadiah itu bisa meningkatkan kreativitas anak? Belum tentu, tidak Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Iya, atau bukan? Tidak. Iya, solusinya dari siapa? Dari siswa sendiri, diajak berdiskusi ya. Kita tugasnya membimbing, menemani, membersamai siswa ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Nah, dari 5 fungsi kontrol guru tadi, apakah Bapak Ibu masih setuju dengan posisi teman? Tidak. Bagusnya posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Sampai sini berarti Bapak Ibu sudah memahami tentang budaya positif. Semoga apa yang kita dapatkan belajar bersama-sama ini dapat memberikan dampak
berdampak positif ke lembaga kita, ya. Kita dapat mewujudkan generasi-generasi emas. Ya, begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Bayang gede, lemah teles. Cukup sakmene wae, Allah sing bales. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ina Susilawati, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Rata-Rata 1 Bojonegoro. Diskriminasi budaya positif ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi diri, terutama untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid serta mewujudkan sekolah impian. Semoga kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dan semoga lembaga sekolah menjadi imbas yang sangat luar biasa. Sukses untuk Bu Afriska, semangat, semoga lancar sampai akhir kegiatan, tetap semangat, sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiani Kasanti, SPDSD, guru kelas 1. Saya sangat senang sekali mendapatkan penjelasan tentang diseminasi budaya positif dari Mbak Afriska kemarin. Saya setelah penjelasan dari Mbak Afriska kemarin, saya menemukan materi yang sangat menarik, yaitu tentang 5 fungsi kontrol guru. Yaitu sebelumnya saya tuh menganggap sebagai teman bagi siswa saya itu sudah baik. Ternyata saat penjelasan dari Bu Afriska kemarin, sebagai teman tuh masih ada sisi negatifnya. Yang setelah kita pelajari kemarin, penjelasan dari Bu Afriska kemarin, ternyata untuk guru yang lebih baik sebagai di fungsi kontrol guru itu sebagai manajerial. Karena kita bisa membimbing, membina anak untuk menemukan solusi yang terbaik buat diri siswa tersebut. Jadi sampai saat ini, jadi saya berusaha untuk merubah dari kontrol saya sebagai guru, sebagai teman, akan saya menjadi sebagai manajerial. Terima kasih Bu Rizka atas penjelasannya kemarin tentang 5 fungsi kontrol guru. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nikma, SPD, guru kelas 6. Dari kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Rizka, saya jadi paham jika hukuman dan penghargaan tidak efektif dalam meningkatkan disiplin dan motivasi siswa. Namun kita sebagai guru harus mampu untuk menumbuhkan keyakinan pada murid agar tumbuh motivasi internal dalam diri siswa. Terima kasih Bu Rizka, tetap semangat. How are you today?
Bu Rizka mau tanya, kalian pengen kelas kalian itu bagaimana? Rapi, bersih, pinter, apa lagi? Nyaman. Gimana? Asik, apa lagi? Menyenangkan, terus? Baik, terus apa lagi? Nah, itu kan tujuan harapan kita. Untuk mewujudkannya, kita harus punya keyakinan kelas yang disepakati semua anggota kelas. Jadi nanti kelasnya akan menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Siap ya anak ya? Nah, nanti Bu Friska bagikan sticky note atau post-it ya. Nanti kalian tulis nama, lalu tulis keyakinan kelas yang kamu yakini, satu saja. Satu anak hanya menuliskan satu keyakinan kelas saja. Paham sampai sini? Nanti setelah menulis bisa ditempel di papan keyakinan kelas 5. Paham sampai sini? Paham ya? Silakan diambil alat tulisnya. Menulis keyakinan kelas itu harus memakai bahasa yang positif, ya. Jadi jangan bahasa melarang. Itu jangan. Misalkan tidak boleh mencontek, itu nggak boleh ya pakai bahasa itu. Kalau misalkan tidak boleh mencontek, bisa diganti dengan apa? Kata-kata yang positifnya. Harus mengerjakan sendiri atau jujur. Nah, misalkan kayak gitu, ya. Gimana anak? Sudah selesai? Sudah dituliskan keyakinan kelasnya? Kalau begitu, sekarang bisa kalian tempelkan di sini. Silakan, mulai dari sini dulu. Iya. Nah, jadi anak-anak, kalian sudah menempelkan di sini keyakinan kelas yang kalian yakini. Setelah itu nanti kita kelompokkan ya. Jadi nanti kita bisa tahu keyakinan kelas mana yang terpilih itu apa. Ya, kita kelompokkan sekarang. Nah, anak-anak, kita sudah mendapatkan 5 keyakinan kelas dari nilai-nilai yang kalian tulis dan kalian tempelkan ya. Sekarang coba Mas Vino, Bu Rizka dibantu membacakan keyakinan kelas apa saja yang sudah terpilih. 1. Menjaga kebersihan. Nah, jadi keyakinan kelas yang pertama adalah menjaga apa anak? Kebersihan. Kebersihan. Setuju? Setuju. Setuju ya? Berarti ABC. Ayo yang kedua. Disiplin. Disiplin. Setuju? Setuju. Ya, ACC lagi. 3. Saling menghargai. Saling menghargai. Bagaimana? Setuju? Setuju. Sepakat ya? Ya. Yang keempat Vino. 4. Jujur. Oke, setuju? Setuju. Setuju ke 5. Menghormati. Saling menghormati. Ya, setuju? Setuju. Setuju. Oke, Mas Vino bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Anak-anak silakan dibacakan hasil kesepakatan kita tentang keyakinan kelas 5. Silakan dibaca yang keras yuk. Bisa disepakati? Bisa. Dilaksanakan? Bisa.
saya lebih baik lagi. Nama saya Novika Sari, saya dari kelas 5. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas karena bisa membuat kelas saya lebih jauh, lebih baik.